BTTH Kaisar Api, episode 71. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan munculnya rune misterius ini, cahaya hijau yang menembus langit muncul di angkasa, dan Xiaoyan juga dapat merasakannya dengan jelas. Pada saat ini, energi hantu yang sangat kuat pada wanita berpakaian putih di angkasa ini juga menghindarinya. Tampaknya dia sangat takut dengan aura murni yang dilepaskan dari tablet giok penekan jiwa ini. Akan tetapi, Xiaoyan tidak memperhatikan tanda-tanda misterius di sekitar monumen giok penyembuhan jiwa, yang pada dasarnya hanyalah ilusi, melainkan memperhatikan tangan kirinya. Sabu-sabu, karena di bawah persepsi kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat besar, setelah prasasti giok itu melepaskan cahaya setinggi langit dan berubah menjadi banyak rune misterius, ia juga meredup, lalu aliran cahaya juga terbang menuju tangan kiri Xiaoyan. Aliran cahaya itu baru saja melingkari telapak tangan Xiaoyan, Xiaoyan pun gemetar seakan-akan tersengat listrik. Terlebih lagi, di tubuh Xiaoyan, dengan aliran cahaya yang mengalir ke tangannya, kekuatan jiwa besar Xiaoyan juga membengkak dengan hebat, seolah-olah menghadapi suatu bahaya yang mematikan. Hentikan itu untukku, Xiaoyan juga langsung marah. Kekuatan jiwa ini terkait dengan keselamatannya sendiri, jadi dia harus memperlakukannya dengan bermartabat. Saat Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, kekuatan jiwa yang kejam itu berangsur-angsur mereda. Hanya saja di suatu tempat bernama Najing di bagian terdalam tubuh Xiaoyan, benih api kecil juga memiliki kekuatan yang sangat mengerikan yang perlahan-lahan terbangun, tetapi setelah Xiaoyan menekan kekuatan jiwa yang kejam itu, ia juga terdiam sesaat. Xiaoyan juga terkejut, jelas tercengang oleh pemandangan tiba-tiba dari tablet giok penekan jiwa ini. Jika dia tidak memiliki kekuatan-kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, maka dia tidak akan mampu mengatasi kekuatan jiwa yang kejam ini. Metode. Jelas perubahan tadi disebabkan oleh aliran cahaya itu, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Setelah Xiaoyan menyeka sedikit keringatnya, Xiaoyan pun tersadar kembali. Kemudian dia melihat ke arah lempengan batu giok di depannya. Pada saat ini, lempengan batu giok itu tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya. Batu giok itu berwarna abu-abu dan mati. Brengsek, apa yang ada di dalam tablet giok penekan jiwa ini? Xiaoyan merasakan tablet giok penekan jiwa itu berubah menjadi abu, dan dia juga mengerti bahwa tablet giok penekan jiwa itu tidak berbeda dengan batu biasa saat ini, tetapi kemana perginya benda-benda di dalamnya. Telapak tanganmu, Xiaoyan juga tiba-tiba teringat. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, dan pada saat ini, sebuah pola misterius muncul di tengah tangan kiri Xiaoyan yang awalnya berwarna putih. Apa ini? Xiaoyan juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan memegang sebuah rune misterius di tangannya. Polanya adalah rune giok sepanjang 1 inci, tetapi dua kata kuno, pemakan jiwa, terpampang jelas di sana. Pada saat rune ini muncul, Xiaoyan juga samar-samar menemukan bahwa energi hantu di seluruh ruang juga tersebar tanpa henti. Jelas, dia sangat takut pada rune di telapak tangan Xiaoyan. Jimat giok di telapak tangan Xiaoyan bersinar dengan cahaya hijau zamrud, persis seperti yang terukir di telapak tangan Xiaoyan, sangat jelas. Ini, jimat pemakan jiwa. Di atas kepala Xiaoyan, terdengar pula suara mengejutkan dari tuannya, Raja Naga Emas. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia juga turun dari monumen 9 jiwa dan datang ke Xiaoyan, lalu menatap rune hijau misterius di telapak tangan Xiaoyan. Tuan, ini, Xiaoyan juga bertanya. Tetapi satu-satunya yang dapat kurasakan hanyalah rune hijau zamrud yang terukir dalam di telapak tangan Xiaoyan, memancarkan aura yang amat mengerikan. Auranya menyeramkan dan menakutkan, dan tampaknya memiliki sifat yang sama persis dengan hantu. Hal ini membuat Xiaoyan menjadi yang paling terkejut. Xiaoyan tahu betapa mengerikannya ki hantu ini, tetapi jika dia ceroboh. Jangan panik, rune ini adalah hal yang baik. Raja Naga Emas juga berkata sambil tersenyum melihat rune di telapak tangan Xiaoyan. Rune di tanganmu ini, jika tebakanku benar, seharusnya adalah prajurit hantu di dunia hantu, jimat pemakan jiwa. Suara berat Raja Naga Emas juga bergema di ruang ini. Ya, benda ini adalah jimat pemakan jiwa. Terdengar pula suara monumen 9 jiwa di angkasa. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Sepertinya hubunganmu dengannya sangat baik, Xiaoyanzi, kata Raja Naga Emas dengan penuh emosi. Karena ini adalah pilihan tablet giok penekan jiwa, maka aku tidak akan ikut campur. Tablet Jiwon menggelengkan kepalanya dan berkata,
Sisanya terserah padamu, aku harus berurusan dengan Kaisar Hantu Kembar. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, ia juga mengabaikan Xiao Yan, lalu menatap wanita berpakaian putih yang terus-menerus dikelilingi oleh hantu di udara. Ya, kata Raja Naga Emas, lalu perlahan turun ke sisi Xiao Yan. Prajurit jahat, jimat pemakan jiwa. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, jelas bingung dengan kata-kata asing ini. Hehe, jangan khawatir, karena jimat pemakan jiwa ini sudah kau taklukkan, maka aku akan memberitahumu perlahan-lahan. Raja Naga Emas berkata perlahan. Hantu-hantu di dunia hantu pada dasarnya memiliki hantu, dan atribut-atribut hantu itu suram dan aneh, jadi kami menyebut senjata-senjata ajaib di dunia hantu sebagai prajurit jahat. Total ada 12 prajurit jahat di dunia hantu, yang masing-masing memiliki kekuatan energi hantu yang mengerikan. Bahkan di dunia manusia kita, ke-12 prajurit jahat ini terkenal. Dan rune di tanganmu adalah rune pemakan jiwa yang terkenal di dunia hantu. Kata Jin Long tanpa tergesa-gesa. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga berpikir dalam-dalam. Jelas, kekuatan 12 prajurit jahat di dunia hantu ini pasti tidak remeh. Akan tetapi, saat ini Xiao Yan tidak merasa gembira sama sekali, malah merasa sangat khawatir, karena kekuatan mengerikan yang terkandung dalam rune di tangannya itu benar-benar seperti hantu. Jika saya menggunakannya dalam jangka waktu lama, apakah pikiran saya akan terkontaminasi oleh prajurit jahat ini? Tenang saja, meskipun jimat pemakan jiwa ini adalah prajurit jahat di dunia hantu, jimat ini mengandung energi hantu yang sangat menakutkan, tetapi tidak akan memengaruhimu sedikit pun. Raja Naga Emas adalah milik Xiao Yan. Shizu, kekhawatiran Xiao Yan sudah terlihat, jadi dia berkata, "Hah." Mendengar ini, Xiao Yan juga terkejut, karena Xiao Yan jelas merasakan hantu yang menakutkan di tangannya, dan dengan dirinya saat ini, dia bisa mengatasinya. Karena kamu memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Yang lebih penting adalah bahwa api aneh di tubuhmu juga memiliki penahan yang sangat kuat terhadap hantu ini. Meskipun kamu tidak menyadarinya, saat jimat pemakan jiwa ini memasuki telapak tanganmu, jimat itu mengalir deras ke tubuhmu, mencoba melahapmu. Tapi itu ditentang habis-habisan oleh api aneh di tubuhmu. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan juga tiba-tiba tercengang. Mungkinkah ketika aliran cahaya di atas monumen giok penekan jiwa menyerangnya, kekuatan jiwa di tubuhnya bergetar hebat? Itulah alasannya. Meskipun jimat pemakan jiwa ini hanya menempati peringkat ke-10 di dunia hantu, kekuatannya bukan hal yang sepele. Karena ia dapat melahap semua jiwa. Dengan kata lain, jimat pemakan jiwa ini adalah musuh terbesar dari semua tubuh jiwa. Raja Naga Emas tertawa. Musuh terbesar tubuh jiwa. Xiao Yan juga terkejut, karena seperti yang kita semua tahu, Dodi yang kuat dapat menyerap energi spiritual antara langit dan bumi untuk melengkapi diri mereka sendiri. Selama pertempuran, bahkan jika tubuh hancur, mereka dapat mengandalkan keunggulan Dodi yang kuat, dan jiwa dapat didasarkan pada tanah keabadian. Itulah kesempatan untuk memadatkan tubuh lagi dan terlahir kembali. Ketika Xiao Yan bertarung melawan Kaisar Langit Jiwa di benua Doki sebelumnya, meskipun dia memperlihatkan kemampuan hebat, dia tetap tidak membunuh Kaisar Langit Jiwa, itu sudah cukup memperlihatkan tirani Kaisar Do. Karena pertempuran antara para ahli Dodi, kecuali jika ditekan secara sepihak, bahkan dengan serangan yang kuat, mustahil bagi para ahli Dodi untuk langsung menghancurkan tubuh fisik dan spiritual mereka. Paling parah dia terluka parah dan terjatuh. Tetapi pada tingkat Dodi, bahkan jika kekuatan jiwa terlalu lemah, hanya tubuh yang akan jatuh, dan jika kekuatan jiwa tidak memiliki cara khusus, tetap tidak akan terbunuh. Xiao Yan juga mengetahui hal ini dari pertarungan sebelumnya dengan Wu Huan, jadi cukup sulit untuk menghadapi Dodi yang kuat, karena bahkan dengan serangan sekuat Xiao Yan, satu-satunya cara untuk menghadapi Wu Huan adalah dengan melukainya dengan serius, dan kemudian melarikan diri oleh tubuh jiwa Wu Huan, tetapi ini tidak diragukan lagi adalah kembali ke gunung. Xiao Yan percaya bahwa dia akan bertemu Wu Huan cepat atau lambat. Namun, bahkan jika dia menemukannya, Xiao Yan tidak takut. Dia mampu membunuh Wu Huan sebelumnya. Jika dia bertemu dengannya di masa depan, maka dengan jimat pemakan jiwa di telapak tangannya, Wu Huan pasti akan hancur. Jadi setelah mendengar tuanku, Raja Naga Emas, mengatakan bahwa jimat pemakan jiwa di tangannya adalah musuh terbesar tubuh jiwa, dia juga sangat gembira. Karena kekuatan Xiao Yan saat ini baru saja ditingkatkan, mustahil untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jika dia memiliki kekuatan tempur, dia memiliki banyak cara untuk memusnahkan Lotus, penguasa kuno abadi api yang berbeda, dan pertempuran lompat katak bukanlah ide yang buruk. Dalam hal bertarung, gaya Xiao Yan selalu bersemangat dan tegas.
Selama dipastikan bahwa itu adalah musuh, dia akan dibunuh dengan kekuatan guntur. Akhir dari kematian, karena Xiaoyan juga tahu betul bahwa pertarungan sesungguhnya adalah perjuangan hidup dan mati. Jika tidak ada pemenang atau satu orang terbunuh, maka yang menunggu Xiaoyan adalah pengejaran tanpa akhir. Meskipun Xiaoyan tidak takut, itu cukup merepotkan. Bagaimanapun, yang diprovokasi Xiaoyan hanyalah orang-orang kuat. Ya, jimat pemakan jiwa ini adalah musuh terbesar bagi tubuh jiwa. Raja Naga Emas juga melihat keterkejutan singkat Xiaoyan, diikuti oleh kegembiraan yang tak terkendali. Karena jimat pemakan jiwa inilah yang dibutuhkan Xiaoyan sekarang. Xiaoyan memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Kekuatannya cukup untuk membunuh banyak ahli tingkat yang sama. Jika dikombinasikan dengan efek magis jimat pemakan jiwa ini, keunggulan ahli Dodi juga akan hilang. Hei, Xiaoyanzi, tidakkah kau tahu bahwa jimat pemakan jiwa ini awalnya dikendalikan oleh salah satu dari 4 ahli tertinggi di dunia hantu, dan dapat membunuh para pejuang abadi dalam sekejap? Raja Naga Emas juga berkata, apakah mungkin untuk membunuh pembangkit tenaga Dosian secara bergantian? Murid Xiaoyan menyusut rapat saat ini. Xiaoyan juga dapat membayangkan kekuatan dari Fighting Immortal Powerhouse dengan jari kakinya. Meskipun kekuatan dari 4 pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia hantu ini jelas tidak lemah, kekuatan jimat pemakan jiwa ini tidak dapat dikesampingkan. Pemakan jiwa bukan hanya prajurit jahat di dunia hantu saja, melainkan juga sihir yang beredar luas di dunia. Karena inilah musuh bebuyutan jiwa. Orang yang memiliki jimat pemakan jiwa, sampai batas tertentu, memiliki kekuatan membunuh instan. Ini benar-benar pembunuhan. Bahkan kekuatan jiwa merupakan pembunuh instan mutlak yang langsung memusnahkan. Jimat pemakan jiwa ini juga merupakan prajurit jahat paling misterius di dunia hantu. Aku tidak menyangka jimat ini akan tertinggal di dalam tablet giok penekan jiwa ini. Ini juga semacam takdir yang datang kepadamu. Kalau tidak, jimat pemakan jiwa ini tidak akan menyerangmu secara aktif, dan beberapa cara khusus pasti akan digunakan pada saat itu. Raja Naga Emas juga tertawa. Sepertinya jimat pemakan jiwa ini benar-benar hal yang baik. Xiaoyan juga menatap rune hijau zamrud di telapak tangannya dan tertawa. Meskipun ini benar, kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Berdasarkan kekuatan jiwamu, paling-paling kamu dapat melahap tubuh jiwa seorang ahli Dodi bintang 6. Jika kamu lebih kuat, itu akan dengan mudah menyebabkan serangan balik terhadapmu. Raja Naga Emas juga menatap Xiaoyan dan berkata, cukup. Pupil mata Xiaoyan yang berwarna coklat tua tiba-tiba kembali ke warna yang langka. Menerima. Sekarang, Xiaoyan juga bergumam, hanya untuk melihat jimat pemakan jiwa berwarna hijau zamrud di telapak tangannya ditarik dan muncul kembali di bawah kendali Xiaoyan. Xiaoyan juga cukup puas dengan ini. Kemudian Xiaoyan mengepalkan tangannya erat-erat, lalu bergumam, jimat pemakan jiwa. Jika kali ini aku bertemu dengan orang seperti Wu Huan, seharusnya tidak akan jadi masalah untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Xiaoyan juga tertawa saat ini. Sejak dia memasuki sumur penekan jiwa ini, Xiaoyan tahu bahwa perjalanan ini tidak akan terlalu mulus, tetapi sampai saat ini, Xiaoyan belum menemukan terlalu banyak hal aneh, paling-paling hanya segel yang menghalangi pintu. Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Xiaoyan, yang selalu berhati-hati, juga menyimpan jimat pemakan jiwa hijau zamrud di telapak tangannya, lalu perlahan-lahan melihat sekeliling. Xiaoyan melihat aura hantu menakutkan dari wanita berpakaian putih di udara, tampaknya telah menelannya sepenuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang cerah. Sepertinya kaisar hantu kembar akan berhasil. Xiaoyan juga bergumam, monumen 9 jiwa senior, apakah Anda butuh bantuan? Xiaoyan juga berkata di tengah lampu merah di seberang wanita berpakaian putih. Menurut persepsi Xiaoyan, monumen 9 jiwa senior berada di lampu merah. Di tengah, napas juga naik. Hehe, kamu memang punya hati. Tapi aku belum membutuhkannya. Aku juga menghubungi Yinyu Sirius di hutan mayat neraka. Yang bisa kamu lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan melindungi jimat pemakan jiwa di tanganmu. Jangan biarkan jatuh ke tangan orang lain. Terutama orang-orang dari dunia hantu. Sebuah suara yang agak lembut terdengar dalam cahaya merah. Ya, Xiaoyan menjawab dengan lembut, lalu menatap dua aura mengerikan di ruang ini, dan juga berniat mundur. Tuan, ayo kita pergi. Xiaoyan juga berteriak keras, meskipun ada beberapa bahan obat dan perhiasan di tempat ini, tetapi saat ini Xiaoyan terlalu sibuk untuk cemburu pada hal-hal ini. Kekuatan kaisar hantu kembar ini bahkan Xiaoyan tidak dapat merasakan ukuran tertentu. Susu, sepertinya ada sesuatu yang familiar di dalam dirimu. Tinggalkan apa yang ada di tubuhmu.
Energi hantu yang menakutkan pada wanita berpakaian putih itu mengembunkan wajah yang meringis, lalu berkata kepada Xiao Yan. Setelah itu, beberapa aura gas hitam yang sangat tebal di wajah hantu yang menakutkan itu juga menyerang Xiao Yan. Yueru, Mu Feng, lari. Ketika Xiao Yan diserang oleh energi hitam di atas seringai mengerikan itu, gelombang teror datang dari hatinya. Lalu, tanpa menoleh ke belakang, lihatlah keluar ruang tersebut dan abaikan saja. Kecepatan telah ditingkatkan hingga ekstrim. Hehe, Yingsai, jangan terlalu serius menanggapiku. Di lampu merah, terdengar suara monumen 9 jiwa, lalu lampu merah juga bertemu dengan Xiao Yan yang mengejarnya. Begitu keduanya bersentuhan, langsung menghilang. Di luar pintu segel, Yueru dan Mu Feng, yang telah menutup mata dan mengistirahatkan pikiran mereka, mendengarkan minuman besar Xiao Yan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Begitu mereka berdua pergi, mereka melihat pintu tertutup yang menghalangi mereka di depan mereka hancur seketika, dan dua kekuatan yang sangat berbeda merasuki pintu tertutup itu. Lalu, saya melihat sosok api berwarna putih susu dengan cepat keluar dari dalam. Daripada pergi lebih baik kukatakan melarikan diri. Sialan, bukankah kedua kaisar hantu kembar ini hanya setengah? Kekuatannya sangat mengerikan, Xiao Yan juga berkata dengan suara berat sambil terbang. Jelas bahwa ki hantu pada wanita berpakaian putih tadi hanya sedikit berkurang dari titik terakhir sebelum sepenuhnya terintegrasi, tetapi kekuatan ki hitam yang menyerangnya di wajah hantu itu sangat mengerikan. Menurut tebakan Xiao Yan, bahkan pembangkit tenaga listrik Do Emperor Bintang 5 pun akan mengetahui kekuatan itu. Ketika dia terluka parah dan jatuh, dia segera melemparkan sentuhan rasa terima kasih ke arah monumen 9 jiwa. Kalau saja tidak terjadi penembakan di monumen 9 jiwa di saat yang kritis, maka walaupun aku tidak bisa mengatakan kalau aku jatuh di tempat, aku pasti akan terluka. Lagi pula, masih ada 4 hari tersisa sebelum kompetisi perebutan poin. Apa-apaan ini? Bagaimana aura ini bisa begitu mengerikan? Mu Feng juga menemukan aura mengerikan di belakang Xiao Yan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia harus keluar dan membicarakannya. Xiao Yan akhirnya, Yueru dan Mu Feng berada di depan, dan ketiganya dengan cepat melarikan diri. Ayo, Tianhuo Shenghu juga merasakan adanya fluktuasi yang mengerikan di bagian terdalam dari sumur penekan jiwa yang perlahan-lahan terbangun, dan segera berteriak kepada Mu Yingying. Kemudian, terlepas dari 3721, mengambil Mu Yingying adalah lari cepat 100 meter, dan keluar dari sumur penekan jiwa. Mata indah Mu Yingying yang sedikit tidak senang juga menghilang dengan jelas saat dia merasakan nafas di kedalaman sumur requiem jiwa. Apakah itu orang kuat di dunia hantu? Mu Yingying berkata sedikit. Namun, Mu Yingying juga memahami situasi saat itu, dan kecepatannya meningkat. Api biru terus menempel di tubuhnya, dan dia berada di belakang harimau suci api surgawi, menuju pintu keluar. Saat ini, lantai pertama dan kedua hutan mayat neraka tidak seperti siapapun, dan tidak ada napas manusia sama sekali. Hanya saja lantai pertama dan kedua hutan mayat neraka itu penuh dengan hantu. Mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi tanpa kecuali, tubuh mereka diselimuti oleh aura hantu yang sangat menakutkan. Yang lebih penting, pupil mereka semua menatap langit hutan mayat. Di atas langit di hutan mayat, ada bulan yang terang. Hanya saja bulan yang terang ini berbeda dengan bulan-bulan biasa. Warna bulan yang terang ini adalah abu-abu. Abu-abu mati seperti kematian. Di bawah cahaya bulan purnama di atas langit, jumlah hantu di hutan mayat pun bertambah banyak. Aduh! Raungan, hutan mayat neraka saat ini sudah kacau. Bulan berawan muncul, kaisar hantu lahir. Sepertinya kaisar hantu kembar telah menembus segel. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan monumen 9 jiwa. Monumen 9 jiwa, aku, ditambah Yin Tianlang, kaisar hantu kembar bukannya tidak punya kesempatan. Chang Yu, seorang pria berjubah merah, turut berkata. Brengsek, terlambat selangkah. Wu Jiang juga mengangkat kepalanya untuk melihat bulan di atas langit, dan juga mengerti. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Hudu juga berkata dengan sungguh-sungguh. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kalian hanya bisa menunggu. Shen Yue juga berkata. Meskipun Shen Yue agak kasar, sifatnya tidak buruk. Wu Jiang juga membawanya masuk, hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga pinggiran. Bagaimana tempat ini menjadi seperti ini? Hantu itu semakin serius. Bahkan dendam dalam tubuh kita pun perlahan terkikis, hantu ini. Kata seorang manusia kurus di samping Qiu Huoniao. Langit, seru petugas lainnya. Ini, Wen Yan Qiu Huoniao juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Bulan mendung. Sial, hal langka seperti ini akan kita temui. Mulai sekarang, jangan peras poin orang lain,
dan cari kontestan yang bisa berkumpul. Juga, simpan energi dendammu. Selesai berbicara, Qiu Huoniao berjalan menuju ke arah sumur penekan jiwa. Ini, Luo Guang juga terkejut. Konon di hutan mayat, setiap 1000 tahun, akan ada pemandangan yang disebut bulan yin. Saat mayat datang, kekuatan hantu di seluruh hutan mayat akan meningkat ke berbagai tingkatan, dan sebaliknya, untuk menekan dendam kita. Sekarang merepotkan, kata seorang wanita di sebelah Luo Guang, lalu dia menggigit bibirnya. Sabu-sabu, Luo Guang juga memahami keseriusan masalah saat ini, lalu mengeluarkan token partisipasi di tangannya. Saat ini, dia tidak peduli dengan peringkat kompetisi perebutan poin. Mengapa tidak berguna? Luo Guang bertanya. Jelas, ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi, dia mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi di hutan mayat, selama token itu dihancurkan, token itu dapat dikirim. Tidak ada gunanya. Sekarang seluruh hutan mayat yin diselimuti bulan berawan. Kamu hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Dan aku bisa merasakan bahwa hilangnya orang-orang yang kita ikuti dalam kompetisi penjarahan titik ini pasti ada hubungannya dengan hantu-hantu di hutan mayat. Mungkin mereka menangkap kami sebagai korban. Wanita itu juga berkata, apa yang harus kulakukan sekarang, kata Luo Guang tanpa daya. Meskipun pertahanannya kuat, otaknya tidak terlalu cerdas. Aku merasakan napas Wu Jiang dan yang lainnya. Mereka seharusnya ada di sini untuk menyelesaikan masalah ini, ayo pergi. Wanita itu berjalan mendekat setelah mengatakan itu. Brengsek, itu sebenarnya bulan yang mendung. Seorang wanita dengan sosok yang mempesona pun berkata dengan ganas, lalu banyak sekali ular-ular kecil yang terus-menerus meliuk-liuk di sekujur tubuhnya. Pemilik, napas kaisar hantu kembar sangat kuat. Raja Serigala Guntur Biru Keperakan juga takut. Bagaimanapun, dia hanya binatang buas tingkat kelima dari peringkat kaisar, hanya sebanding dengan kaisar petarung bintang 5 manusia, kuat. Aku akan turun. Apa yang seharusnya datang akan tetap datang, kata Xiao Yue dengan ekspresi serius. Tapi Xiao Yan ini benar-benar di luar dugaanku. Dia tidak hanya menaklukkan jiwa naga di alam rahasia, tetapi dia juga mendapatkan harta karun di tablet giok penekan jiwa ini. Aku iri dengan benda itu. Hanya saja monumen 9 jiwa terlalu pelit. Xiao Yue juga tertawa, lalu langsung jatuh ke dalam sumur penekan jiwa. Hong Ye, ayo pergi. Melihat pertempuran ini, kejahatan Yin seharusnya keluar, mari kita temui dia. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kali ini, aku akan membiarkan kalian semua kembali. Yukuan juga berkata dengan kejam, tetapi saat ini, kekuatan Yukuan telah berubah secara drastis. Hong Ye juga tidak berbicara, dan mengikuti Yukuan menyusuri kota hantu. Tuan Yingsai, Anda tidak akan mendapat masalah. Xie Yin telah ditelan oleh mata air terpencil ini, Tuan, bisakah Anda? Zinui Jingko, roh hantu itu juga berkata perlahan, lalu menjatuhkan dirinya sendiri. Saat orang-orang ini masuk satu demi satu, kota hantu itu pada saat itu akan menjadi cukup ramai. Saat ini di hutan mayat Yin, angin bertiup kencang, keadaan di sekitarnya gelap, dan gas hitam terus berkibar perlahan-lahan, bagaikan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya sedang menangis, penampilannya sungguh menyeramkan dan mengerikan. Kalau tidak ada bulan mendung bersinar, maka tidak ada perbedaan antara hitam dan putih di hutan mayat saat ini. Seluruh hutan mayat terlihat suram, gelap dan dingin. Xiaoyan dan Yueru juga melarikan diri dari kota hantu dan tiba di sebuah bukit di lantai 3. Xiaoyan melirik mereka berdua dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah hutan mayat neraka, dan hari ini adalah bulan gelap yang langka dalam ribuan tahun. Hutan mayat neraka ini berbeda dari dunia kita. Tempat seperti itu mungkin bermanfaat bagi hantu, kalau tidak, bagaimana bisa disebut alam hantu? Jadi berhati-hatilah. Xiaoyan, apa sebenarnya yang ada di sana? Mu Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apa yang ada di sana. Yang ku tahu hanya ada sosok yang sangat menakutkan di dalam, dikelilingi oleh hantu. Kekuatannya sangat mengerikan, aku khawatir itu bahkan lebih buruk dari Paman Wu Jiang, Xiaoyan juga berkata. Mungkin ada hantu mengerikan yang tersegel di sana. Hantu yang bisa disegel oleh kota hantu ini setidaknya setingkat kaisar hantu. Melihat Xiaoyan tidak tahu, Mu Feng tidak menganggapnya serius. Lagi pula, sangat sedikit orang yang tahu tentang hantu dan hantu. Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, tampaknya dia baru saja melarikan diri dari kota hantu dan melihat bulan berawan di langit. Pewaris Yueru memiliki cahaya dengan cahaya bulan, jadi di bawah penerangan cahaya bulan, berkah untuk Yueru juga besar. Hei, apakah kau berhasil? Xiaoyan juga menatap sumur kota hantu. Pada saat ini, di pintu masuk sumur kota hantu, energi hantu yang sangat tebal terus muncul, jelas sesuatu yang mengerikan akan segera lahir. Pada saat ini,
gumpalan kabut darah hitam langsung memenuhi langit di atas kota hantu. Dengan pintu masuk kota hantu sebagai pusatnya, kabut tersebut memancarkan suasana yang menakutkan dan mencekam, yang sangat menakutkan. Apa itu? Mu Feng juga seperti bayi yang penasaran. Tepat setelah kata-katanya selesai, dia memulai latihan untuk menjelajahi kabut darah hitam. Mu Feng, hentikan. Xiao Yan awalnya tidak menyadari gerakan Mu Feng, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat gerakan Mu Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Menurut dugaan Xiao Yan, kabut darah hitam itu seharusnya adalah kaisar hantu kembar Yingsai. Meskipun Xiao Yan tidak mengetahui kekuatan spesifik Yingsai, menurut gurunya Jin Longwang, monumen 9 jiwa sudah merupakan pertarungan bintang 7. Kaisar yang kuat, kaisar hantu yang dapat ditekan oleh kaisar petarung bintang 7, kekuatan mereka hanya akan lebih mengerikan. Dengan suara berseru, seluruh tubuh Mu Feng terguncang keluar dari Zhang tanpa tindakan pencegahan apapun, dan dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Wajah pucat Mu Feng, dengan ekspresi ngeri di matanya, berseru, "Semuanya, hati-hati, ini kaisar hantu." Pada saat ini, seluruh kepala sumur kota hantu yang gelap telah berubah total, dan lapisan batu gelap di permukaan semuanya telah berubah menjadi debu, memperlihatkan tubuh yang gelap dan mempesona di dalamnya. Saya melihat kaisar hantu di mulut Mu Feng tampak seperti seorang pria, dan seluruh tubuhnya berukuran sama dengan orang biasa, tetapi ada beberapa warna berbeda di mata pria itu, yang sangat tidak sesuai dengan aura hitam di tubuhnya. Napas yang sangat mengerikan keluar. Sesaat kemudian, terdengar suara teriakan keras dari segala penjuru, dan kaisar hantu tiba-tiba tertawa. Sudah ribuan tahun berlalu, dan hari ini, dengan bantuan kekuatan bulan Yin, larangan itu akhirnya dipatahkan. Haha, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya mulai sekarang. Tetaplah bersamaku. Tunggu, Guixian, cepat atau lambat aku akan kembali dan menjagamu. Haha, aku ingin seluruh dunia hantu tunduk di bawah kakiku dan diperintah olehku. Suara mengerikan dari kaisar hantu kembar juga menyebar ke lantai 3 seluruh hutan mayat. Mengapa kaisar hantu kembar itu berubah menjadi laki-laki lagi? Bukankah sebelumnya mereka menggunakan wanita sebagai pembawa? Xiao Yan juga cukup bingung. Pada saat ini, di lantai 3 hutan mayat neraka, banyak sekali orang yang ketakutan. Karena hanya dari nafas ini saja, kau tahu kengerian kabut darah hitam ini, bahkan orang sekuat Mu Yingying, puncak kaisar Do bintang 4, tidak mempunyai rencana sama sekali. Hehe, Yin Xie, kamu benar-benar sudah sembuh, kamu sudah lupa rasa sakitnya. Seorang lelaki tua juga perlahan muncul di langit. Orang tua itu memiliki wajah yang ramah dan senyum yang melengkapi perawakannya yang agak pendek. Namun bagi seorang lelaki tua setengah baya, aura yang terpancar dari tubuhnya yang kurus kering sangatlah mengerikan. Susu, monumen 9 jiwa, kamu benar-benar berhantu. Yin Xie juga menunjukkan wajahnya, tetapi dia mengenakan topeng di wajahnya untuk menutupi penampilan aslinya. Hahaha, awalnya aku melindungimu, agar kau tidak bisa menembus segelnya. Prasasti 9 jiwa pun tersenyum tipis. Karena kamu sangat keras kepala, segel dan penindasan selama ribuan tahun harus diambil darimu terlebih dahulu. Aku akan membiarkan seluruh Suan Santian membayar sisanya. Yin Xie juga tertawa aneh. Haha, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Monumen 9 jiwa juga mendengus dingin, senyum aslinya juga langsung terhenti, dan doki merah yang mengerikan langsung menutupi seluruh tubuh. Do di bintang 7, kau benar-benar berhasil menembus kaisar Do bintang 7. Yin Xie yang tadinya sedikit sombong, juga ikut berhenti tersenyum. Selama bertahun-tahun, kita harus membuat beberapa terobosan, agar tidak ditertawakan oleh generasi mendatang. Prasasti 9 jiwa juga mendengus pelan. Do di bintang 7. Tapi itu belum cukup, Yin Xie juga mendengus dingin, lalu kabut darah hitam keluar dari tubuhnya. Meskipun monumen 9 jiwa telah menembus kaisar Do bintang 7, Yin Xie tidak takut. Bagaimanapun, kekuatannya sebanding dengan dirinya. Kekuatan kaisar pejuang 7 bintang manusia dan itu masih bulan yang berawan, dia memiliki peningkatan absolut dalam dirinya sendiri. Bagaimana mungkin pertempuran seperti ini terjadi tanpa aku? Tawa riang juga terdengar di langit. Bulan perak Sirius, ini tentang aku dan monumen 9 jiwa. Jika kau ikut campur, aku akan membiarkanmu melarikan diri. Yin Xie juga mendengus dingin. Haha, aku pernah mendengar tentang nama menyeramkan dari kaisar hantu kembar itu, dan ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah Xiao Yue selesai berbicara, auranya juga melonjak. Kaisar petarung bintang 7 lainnya. Apakah kamu yakin sekarang? Monumen 9 jiwa juga berkata dengan dingin. Hampir tidak apa-apa,
tetapi jika kamu ingin menghukumku, itu jelas sedikit lebih buruk. Yin Xie memang pantas memiliki reputasi yang garang, dan bahkan dalam situasi ini, tidak ada rasa takut. Pergi, baru saja segelnya rusak, kekuatannya belum pulih, jangan buang waktu. Tablet Ji-hun mendengus dingin dan berkata kepada Xiao Yue di sebelahnya. Ya, Xiao Yue setuju, dan bersiap menyerang roh jahat ini dengan monumen 9 jiwa. Pada saat ini, di lantai 3 hutan mayat Yin, Xiao Yan, Mu Yingying, Qiu Huoniao, ditambah wanita pengendali ular dan 2 orang Luo Guang, tim Wu Jiang, semuanya memiliki mata. Menatap langit, 2 kaisar petarung bintang 7 bertarung melawan kaisar hantu kembar. Perang akan segera pecah. Pertempuran di langit sudah dekat. Monumen Ji-hun memancarkan energi api merah, dan Xiao Yue memancarkan energi perak. Yin Xie juga tampaknya menyadari bahwa keduanya menyerangnya dengan aura yang sangat bergejolak, pupil matanya menyusut rapat, dan energi hantu di sekujur tubuhnya juga berputar dengan kecepatan tinggi. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Kita singkirkan mereka dulu, dan tunggu sampai Yin jahat menyatu. Yin jahat juga punya rencana, dan kemudian tidak berencana untuk bertarung keras. Lagi pula, dia baru saja menembus segel, baru saja mengasimilasi wanita itu, dan kekuatannya belum kembali ke puncaknya, jadi cukup sulit untuk berhadapan dengan 2 kaisar petarung bintang 7. Pelukis hantu, Yin Xie berteriak keras, dan tidak menunggu keduanya untuk menembak lebih dulu, tetapi melakukan tembakan pertama sendiri. Saat roh-roh jahat itu berteriak, energi hitam aneh di seluruh langit tiba-tiba mengembun menjadi telapak tangan besar, bersiul ke arah Xiao Yue. Di telapak tangan hitam besar itu, ada kekuatan luar biasa, yang membuat bibir semua orang di bawah langit sedikit kering. Yin Xie juga jelas, meskipun monumen 9 jiwa dan Xiao Yue sama-sama merupakan kaisar petarung bintang 7, tidak diragukan lagi bahwa monumen 9 jiwa lebih kuat, jadi ia juga yang pertama menyerang Xiao Yue. Xiao Yue tidak menyangka kejahatan jahat ini begitu menentukan. Melihat tangan raksasa yang mengerikan ini menyerangnya, dia tidak panik. Jejak tangannya sedikit kusut, dan ruang di sekitarnya menggeliat. Saat berikutnya, Xiao Yue tiba-tiba menghilang, dan tangan raksasa yang mengerikan itu juga berkibar di udara. Saat berikutnya, ruang lain di langit bergoyang sedikit, dan Xiao Yue juga muncul. Kekuatan makhluk jahat ini bahkan lebih kuat. Meskipun dia baru saja menghindari serangan makhluk jahat itu dengan mudah, Xiao Yue juga tahu bahwa jika bukan karena metode khusus miliknya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, akan sangat sulit untuk menghadapinya karena kekuatan yang terkandung dalam tangan raksasa gas hitam itu sangat mengerikan dan aneh. Angkat aku, prasasti Ji-hun juga tidak tinggal diam. Ketika Yin Xie menyerang Xiao Yue, sosok itu bergerak dan tiba di hadapan Yin Xie dalam sekejap, lalu telapak tangan dengan kekuatan mengerikan juga menyerang dengan keras. Di tubuh jahat itu, ledakan, dentuman, fluktuasi yang mengerikan menyebar dalam sekejap, menyebabkan lingkaran riak yang mengerikan, tetapi meskipun serangan monumen 9 jiwa kuat, serangan itu jelas jatuh pada kabut darah hantu roh-roh jahat dan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada roh-roh jahat. Kerusakan besar, Yin Xie juga terlihat sedikit buruk setelah menggunakan energi hantu di tubuhnya untuk menahan hantaman monumen 9 jiwa. Jelas, hantaman monumen 9 jiwa tidak begitu mudah diatasi, dan masih ada beberapa kekuatan kecil yang melewatinya. Ki hantu dan kabut darah menyerang tubuh jahat itu. Susu, hantu tua, kau sedang mencari kematian. Yin Xie jelas sedikit marah, tetapi dia tidak menyangka serangan monumen 9 jiwa begitu kuat. Pergi, Yin Xie marah, lalu rantai yang sangat gelap pun menyebar dari kabut darah hitam, bersiul ke arah Xiao Yue. Kiang-kiang. Ketika rantai yang mengerikan itu menyerangnya, sebuah pedang muncul entah dari mana di tangan Xiao Yue, lalu matanya sedikit terpejam, lalu tiba-tiba terbuka lagi, tiba-tiba pedang ungu di tangannya mengeluarkan nafas yang mengerikan, dan dalam satu gerakan, rantai jahat yang menakutkan itu pun terhalang. Hati-hati, kekuatan roh jahat ini tidak boleh diremehkan. Monumen 9 jiwa juga mengatakan. Kemudian Xiao Yue juga melihat ke monumen 9 jiwa. Monumen 9 jiwa tampaknya memahami pikiran Xiao Yue dan mengangguk dengan penuh pengertian. Metode jahat ini, bagaimana bisa begitu mirip dengan klan jiwa di benua Doki? Pada saat ini, Xiao Yan juga terkejut. Saya telah bertarung berkali-kali dengan klan jiwa di benua Doki, dan saya cukup familiar dengan metode klan jiwa, jadi saya pasti tidak akan salah. Brengsek, pasti ada hubungan antara hantu di dunia hantu ini dan klan jiwa. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, lalu menatap pertempuran di langit. Yin Xie, aku tahu kekuatanmu bagus, tapi kalau begitu, kau tidak akan bisa lepas dari segel itu. Prasasti 9 jiwa juga mendengus dingin.
Kalau begitu, cobalah. Yin Xie juga mendengus dingin, dan momentumnya tidak melemah sama sekali. Kabut darah hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat, dan rantai yang sangat gelap terus-menerus berkeliaran di sekelilingnya. Kau haus darah, dan kau telah jatuh ke tempat yang penuh malapetaka. Kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Monumen 9 Jiwa melanjutkan. Hehehe, orang tua itu benar-benar bicara omong kosong. Setelah Yin Xie selesai berbicara, pupil matanya mengecil rapat, dan rantai hitam pekat di sekelilingnya menyerang monumen 9 Jiwa. Rantai gelap itu membawa kekuatan yang sangat mengerikan, yang mengandung kekuatan erosi. Ji Hunji dan Xiao Yue sama-sama mengerti bahwa begitu mereka dikunci oleh rantai ini, akhir mereka akan sangat menyedihkan. Kekuatan kejahatan ini lebih dari itu. Dia tampaknya sedang menunggu sesuatu. Chang Yu juga berkata sambil berpikir, tetapi melihat dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 7 di langit, Chang Yu tidak berniat untuk mengambil tindakan. Lagi pula, keduanya juga berurusan dengan kejahatan ini, cukup. Terlebih lagi, Chang Yu juga tahu bahwa kali ini segalanya pasti tidak sesederhana itu. Yin jahat dan dua hantu di kolam dingin Gunung Merah belum muncul, jadi mereka harus berhati-hati untuk menyembunyikannya. Ayo, Mueller juga melihat pertempuran di langit, dan segera memanggil hantu-hantu di sekitarnya dan orang-orang dari Lembah Merah untuk bergerak maju ke sini. Mueller tahu bahwa kekuatan Kaisar Hantu Kembar itu lebih mengerikan daripada Yin Jahat Hanci, jadi dia juga ingin membantu Kaisar Hantu Kembar itu, pertama untuk menunjukkan niat baik kepada Kaisar Hantu Kembar itu, dan kedua untuk menggunakan kekuatan Kaisar Hantu Kembar itu untuk menyingkirkan Xiao Yan. Membunuh dua burung dengan satu batu. Aku tidak tahu Xie Yin, kemana Yukuan dan yang lainnya pergi. Mueller juga bingung, tampaknya mereka belum melihat mereka sejak mereka memasuki kota hantu tempat Kaisar Hantu Kembar disegel. Hantu gaib, Mueller juga sedang bergerak, dan tiba-tiba melihat sosok ilusi menjauh, dan ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah hantu gaib. Hal ini mengejutkan Mueller, meskipun Mueller berpikiran sempit, dia tidak berani menyinggung hantu mengerikan ini, karena entah itu hantu atau hantu itu sendiri, mereka adalah orang-orang merah besar di sekitar Kaisar Hantu Kembar, Mueller tidak punya nyali. Terlebih lagi, kekuatan hantu mata air terpencil dan roh hantu juga sangat kuat. Batuk-batuk-batuk, aku baik-baik saja, ayo kita temui Lord Yingsai dulu. Hantu itu terbatuk beberapa kali. Jelas, tangan berat di bawah Yukuan tidak sepenuhnya menyembuhkan luka hantu itu. Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia juga berkata dengan manusiawi ke belakang. Hantu-hantu di belakang juga menjadi tenang ketika mereka melihat hantu-hantu dan hantu-hantu kembali. Mereka seharusnya sangat tidak puas dengan tuduhan Mueller. Bagaimana bisa seorang manusia di tahap awal Kaisar Do Bintang 4 begitu lemah hingga bisa menyalahkan mereka? Meskipun manusia ini memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan beberapa orang kuat di dunia hantu, itu tidak berarti bahwa hantu akan diyakinkan. Hanya saja mata beberapa orang kuat di Honggu terus berkomunikasi, seolah-olah mereka punya rencana. Namun, di medan pertempuran garis depan, tepat ketika roh jahat melancarkan serangan untuk menyerang monumen 9 jiwa, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul dari Xiao Yue yang telah bertahan di udara, dan kemudian sebuah suara yang sangat keras bergema di seluruh hutan mayat neraka. Pembunuhan bulan darah, hancurkan pasukan.